pernah melihat Ustaz. Hari ini saya baru ketemu dengan Ustaz. Ustaz banyak makan ya, kata dia. Padahal yang bawa beras saya. Ternyata mereka lebih dulu mendengar dan tidak akan melihat. Mereka akan melihat nanti di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang tidak melihat karena mereka tidak diberikan Allah pandangan, tapi mereka diberikan Allah pendengaran dan dia hafal Al-Quran. Bagaimana cara dia membaca Al-Quran? Dengan cara mendengar. Masya Allah, hebatnya barokah Al-Quran. Pohonnya nggak kelihatan, buahnya lewat terus. Ada lengkeng, ada anggur, ada jambu, dan banyak pohon tidak ada yang berbuah. Luar biasa. Ini subur sekali barokah Al-Quran ini. Sampai bunga-bunga tumbuh segera. Tolong selesai acara dipulangkan ke panitia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada negara namanya Uni Soviet, komunis, nggak boleh baca Quran. Al-Quran bakar. Karena mereka meyakini tidak ada agama. Menurut Karl Marx, tokoh Marxis, agama itu opium, candu, ganja. Orang tidak boleh belajar agama. Maka Al-Quran gak boleh ada. Ulama ditangkap, dibunuh. Akhirnya Uni Soviet tumbang. Presiden yang terakhir adalah Gorbachev. Katanya dari Jawa Barat, Cecep Gorbachev. Mohon maaf Pak Cecep, nanti sini. Tumbang akhirnya Uni Soviet. Maka berdirilah negara-negara Islam yang kecil-kecil. Uzbekistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Akhirnya Uni Soviet menjadi negeri yang kecil sekarang. Itulah dipimpin oleh Vladimir Putin bernama Rusia yang sekarang sedang menyerang Ukraina. Hebat jamaah ini, tahu semua dia perkembangan dunia. Kenapa mereka merdeka? Allah punya skenario. Akhirnya ketika merdeka negeri-negeri Islam yang kecil yang dulu terjajah, termasuk di dalamnya adalah negerinya Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, kampungnya Bukhara, dan itu termasuk negeri jajahan Uzbekistan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata di negeri ini banyak penghafal Quran. Orang heran, kenapa dulu tidak boleh baca Quran? Kenapa mereka bisa hafal Quran? Ternyata malam-malam lantai kamar digali, pasirnya dibuang, pakai baskom dibuang, ember dibuang, pasirnya, embernya enggak. Dan mereka membuat kamar, di bawah kamar ada kamar bawah. Anak-anak jam 2 malam habis sholat tahajud mendengar. Nggak ada lampu, gelap gulita, takut ditangkap oleh tentara Uni Soviet yang komunis. Anak-anak bisa menghafal Quran bukan dengan melihat Quran, tapi dengan mendengar Al-Quran. Nama metode yang dipakai metode talqin. Talqin itu artinya guru membaca, murid mengikut. Kita taunya talqin mayat, la ilaha, mati. Metode talqin artinya nggak lihat Quran, guru membaca, dan itulah metode yang paling tua. Karena metode talqin dipakai Nabi Muhammad SAW hafal Quran, memakai metode talqin yang membacakan malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengikut bacaan. Nabi tidak sabar untuk mengikut bacaan. Turun ayat, apa kata Allah? La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ketika Jibril membacakan Quran, jangan gerakkan lidahmu karena ingin cepat hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Karena sesungguhnya kami yang akan membacakannya, kami yang akan mengumpulkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Enaknya kalau kita ceramah di tempat Al-Qur'annya, kita tinggal bacakan pangkal ayat, yang lain nyambung. Dan enaknya kalau ceramah rame-rame, yang nggak hafal pura-pura hafal. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Kenapa anak-anak kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Makanya jangan marah kalau masjid itu 1 jam sebelum azan, setengah jam 30 menit sebelum azan kita dengar ada yang membaca Quran di sana. Bapak Ibu terganggu? Ibu terganggu dengar bacaan Quran di masjid? Bapak terganggu? Alhamdulillah, yang terganggu setan. Makanya orang yang kerasukan setan itu dibacakan Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pernah ada orang kerasukan diputarkan lagu dangdut? Enggak, dibacakan Quran. Jadi kalau ada orang yang terganggu, saya emosi mendengar, berarti jinmu belum keluar, Pak. Jam 3 subuh sudah terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kita pun segera ke masjid. Sampai di masjid rupanya flash disk. Nggak ada orang baca Quran. Ini tidak terjadi di masjid-masjid sekitar Al-Quraniyah. Kenapa? Karena di sini semua qari-qari membaca Quran live, langsung. Betul? Nggak percaya, besok lihat subuh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai nanti di akhirat banyak flash disk masuk surga. Gara-gara sudah tidak ada lagi orang baca tarhim, tidak ada lagi orang baca Quran. Hari Jumat baca surat Al-Kahfi, flash disk. Malam Jumat baca Yasin, flash disk. Jangan sampai nanti kita mati menghadap Allah, datang anak kita bawa handphone, ziarah, baju hitam, celana hitam, topi hitam. Saya itu Man in Black. Langsung dia ziarah, dibukanya Quran, buka MP3 Yasin. Mohon maaf, Mak, aku nggak bisa baca, dengerin aja ya. Insya Allah mereka yang akan membacakan Yasin. Makanya di antara kita nih hampir semua, walaupun nggak hafal Yasin, tapi kalau ada yang bimbing pasti bisa. Kenapa? Karena sering mendengar sejak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal. Bukti, true story, kisah nyata, Beb. Bukan sekedar slogan, hafal. Kalau rame-rame, kalau sendiri enggak. Karena sering mendengar. Tapi walaupun begitu, kalau bisa bacanya dari awal sampai ujung. Ini ada juga yang bacanya ujung-ujungnya aja. Fayakun. Turjaun. Pertama berawal dari mendengar. Jadi nanti kalau ada orang baca Yasin rame-rame, jangan marah-marah ya, Bu. Itu tujuannya untuk membiasakan mendengar. Allah bisa karena. Jadi nanti kalau ada orang tahlilan jangan ngamuk-ngamuk ya, Pak. Mereka ingin membiasakan anak-anak kita. Kalau terdengar suara di mikrofon di masjid, di toa, jangan marah. Kenapa? Karena mereka ingin membiasakan telinga. Nanti pulang dari sini, semua CD, lagu-lagu, flash disk yang ada di rumah, yang ada di mobil, yang ada di motor, buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran. Siap? Alhamdulillah. Gimana, Pak, lagu dangdut yang kemarin? Sudah saya infakkan. Jangan. Gimana lagu dangdut Ibu kemarin? Lagu India kemarin, Bu? Sudah saya sodakohkan. Gimana sodakoh barang haram? Bakar semuanya. Jangan disimpan di koper, nanti rindu dibuka lagi. Buang semuanya, gantikan dengan MP3 Al-Quran.
dari alumni Al-Qur'aniyah yang juara nasional dan internasional insyaallah. Allahu Akbar. Tepuk tangan itu gunanya untuk menghilangkan ngantuk. Jadi kalau ada teman sebelah ngantuk, tapi jangan pas hari Jumat. Khotib sedang khutbah, jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa tepuk tangan? Kata Ustaz Somad, Somad sesat. Masya Allah, tabarakallah. Poin yang pertama berawal dari mendengar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa emping. Sudah lama saya ceramah, di Qur'aniyah baru didengarkan kucing. Luar biasa Qur'aniyah. Kucing pun ikut mendengar. Apalagi manusia. Pertama berawal dari mendengar. Naik ke tangga yang kedua. Tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Naik yang ke tangga yang kedua. Dari mendengar mulai mamba. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Kok perasaan saya baca Quran gak pernah alama? Mana yang ente baca? Ini itu bukan alama. Alif lam mim. Oh, bacanya alif lam mim. Tapi nggak ada alifnya, nggak ada lamnya, mim nggak ada ya-nya, lam nggak ada alifnya. Tulisannya kan alama. Itu gara-gara belajar baca Quran nggak pakai guru. Man la syaikha lahu fasyaitonu syaikhuhu. Belajar sendiri, download sendiri, beli Quran sendiri, baca sendiri, nyasar sendiri. Alamaso kahaya aso. Baca Quran nggak bisa begitu. Dia mesti berguru. Maka insya Allah gurunya di mana? Gurunya semua berada di Al-Qur'aniyah. Ibu-ibu yang sore-sore ada wirid, ibu-ibu masih ada wirid Yasin? Yasinan sore masih ada? Alhamdulillah. Di tempat lain sudah punah, sudah jadi dinosaurus, nggak ada lagi, sudah meninggal semua orangnya. Alhamdulillah masih ada tahsin namanya. Tadi sudah disebutkan Kiai guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayan. Maka perbaiki ini. Non mati ketemu dengan kop, nanti anaknya pulang nanya, mama, kalau non mati ketemu dengan kop gimana? Kopnya lari karena nonnya udah mati. Min qab, banyak namanya qalqalah. Laikum la'anya di dalam. Kalau qab min qab, qabnya di dalam qab. Enggak sama seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia antara qab dengan kap enggak ada beda. Kamu dari mana? Saya dari kali. Enggak apa-apa, enggak ada beda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, oh salah. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah Allah itu esa. Tapi kalau kau baca pakai kap, qul, makanlah Allah itu. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ini bukan as-somad. As-somad itu Allah. Ini adalah hamba Allah. Namanya Abdus Somad. Tapi kenapa dipanggil orang Abdul Somad? Salah tulis. Abdus Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada idgham, ada ikhfa, ada izhar, ada gunnah, ada bila gunnah, ada qalqalah. Dulu orang menyebutnya tajwid, sekarang banyak tahsin. Enggak usah kelahi gara-gara itu. Kelahi antara tahsin dan tajwid. Yang benar itu tajwid, yang benar itu tahsin. Kelahi antara tajwid dan tahsin, padahal maknanya podo sami mawon, sem-sem. Tajwid jawada yujawidu tajwidan, jayyid, memperbaiki. Tahsin hasana yuhasinu tahsinan, membetulkan, memperbaiki bacaan. Mau tahsin, mau tajwid, serahkan kepada ahlinya. Yang penting bacaannya benar.
Kelahi antara tahsin dan tajwid. Tahsin yang benar, tajwid yang benar. Untung aku nggak belajar. Kalau belajar jadi kelahi kan, mendingan nggak usah belajar. Maka ini penting sekali. Alhamdulillah, setelah mendengar anak-anak kita membaca, ini tidak ada dalam bahasa Indonesia. Mimma razaq, nggak ada dalam Indonesia. Kamu mau kemana, Bu? Mau membeli? Nggak ada. Dalam bahasa Arab ada panjang, ada pendek, ada matnya. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Contohnya Pak Ustaz, was-samai wat-tariq. Motor dengan nggak pakai alif. Kalau pakai alif panjang, motor. Kalau nggak pakai alif, motor. Motor hujan. Motor airport. Jauh. Bahasa Indonesia nggak ada beda. Lapar dengan lapar. Sama lapar. Yang satu lapar sekali. Jadi banyak kita temukan yang tidak ada dalam bahasa kita. Kita ketemu, kita ikutin aja. Ini namanya mad, ini namanya waqaf, ini namanya ibtida, ini namanya idgham, ini namanya ikhfa, ini namanya qalqalah, ini namanya bila gunnah. Maka itu semua adalah kalau kita baca dengan menahan nafas, maka insya Allah itu terapi supaya tidak stres. Kalau nggak percaya, baca dengan betul, gurunya benar, insya Allah. Ambil wudhu, stres, depresi, baca Quran. Allah mengatakan dalam Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa. Bahasa Arab yang namanya obat itu dua. Yang pertama syifa, yang kedua dawa. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa dawa? Karena kalau dawa dimakan bisa sehat, bisa mati, bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau syifa pasti diturunkan Allah Al-Quran sebagai syifa. Jadi kalau engkau susah hati, gundah gulana, baca Quran. Makanya di antara doa khatam Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba huznina wa humumina wa humumina. Jadikan Al-Quran sebagai pengusir gundah gulana kesusahan kami. Jadi insya Allah ibu kalau punya anak penghafal Quran, masya Allah tabarakallah, beliau berhasil mengusir segala kesusahan-kesusahan kita insya Allah. Amin. Pertama mendengar, yang kedua membaca. Anak tangga yang kedua membaca. Saya ini orangnya nggak lancar Pak Ustadz. Justru makin nggak lancar pahalanya makin banyak. Karena kata Nabi, la aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim. Wa likulli harfin asyru amsalihha. Setiap satu huruf dibalas 10. Alif lam mim jadinya berapa? Kok 3? Emang kalau udah tengah malam nih payah ngitung ya? Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim 30. Jadi kalau gitu orang yang lancar dengan gak lancar pahalanya banyak yang mana? Yang gak lancar. Kalau lancar hurufnya dikit, alam nasroh. Tapi kalau gak lancar, alam nasroh. Tapi jangan seumur hidup gak lancar. Sekali-sekali boleh selama proses latihan. Ini ada orang bawa mobil sampai di lampu merah. Mobilnya udah hijau, nunggu hijau, tiba-tiba mobil ini maju enggak, mundur enggak, kanan enggak, kiri enggak. Kira-kira yang di belakang ini marah atau enggak marah? Marah. Kenapa enggak maju? Tapi bapak yang di belakang enggak marah dan senyum aja. Kenapa enggak marah? Karena di atas mobil ada tulisan belajar. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti biar supaya adik-adik kita dari Al-Quraniyah nggak marah, tulis di depan belajar. Tapi biasanya di bawah ada tulisan lagi belajar. 11 tatap muka dapat SIM. Kalau sudah 12 kali tetap berhenti, prit, kena tilang. Nah, maka proses belajar ada masanya, ada limited, ada batasannya. Maka insya Allah selama proses belajar ini kita dimaafkan oleh guru-guru ustadz kiai kita dari Al-Quraniyah insya Allah.
Tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena sudah mendengar, naik kepada membaca. Zalikal. Silakan baca Pak. Jalikal. Ada za, ada za, ada ja, ada zo. 4 yang mirip. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajah. Ada za, ada za, ada zo, ada ja. 4 yang mirip. Ada sa, ada tha, ada sya, ada so. 4 yang mirip. Dan ada beberapa huruf yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Tidak ada huruf a, tidak ada huruf ko, tidak ada huruf po, tidak ada huruf wo. Mana pernah orang Inggris berkata I love you? Maka ini kita pahami dengan baik. Latihan. Lalu setelah membaca, la aqulu man qara'al Quran. Siapa yang membaca Quran? Wa yatata'ta. Terbata-bata. Yang lain baca Quran lancar. Dia baca Quran ya tak artinya terbata-bata. Yang lain alif bata sajim haho, dia bata-bata. Terbata-bata enggak selesai. Wa huwa alaihi syaq, berat dia baca Quran. Lagu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama pahala baca Quran, yang kedua kerja kerasnya yang luar biasa membaca Al-Quran. Bagaimana dia melafazkan huruf o, bagaimana dia melafazkan wa. Sadaqallahul azim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Laki-laki gagah perkasa, bukan karena tubuhnya, bukan karena ototnya, tapi kalau bisa jadi imam. Betul adik-adik sekalian? Mereka menjadi imam. Saya kebetulan diundang tausiah di salah satu tempat, sarapan pagi di hotel. Pas lagi sarapan datang ibu-ibu bawa anak gadis. Ustadz Abdul Somad dia? Enggak, mirip. Betul, Ustadz Abdul Somad. Iya, siapa lagi? Emang ada orang selain ini? Ini pegawai saya dari kantor Pak Ustadz. Alhamdulillah. Dia lagi lagi cari imam Pak Ustadz. Saya khotib, saya bilang. Mereka ini ingin mencari imam, dan imam itu semuanya ada di Al-Quran ya. Allahu Akbar. Cucu-cucu ibu akan menjadi para penghafal Quran, orang-orang yang soleh insya Allah. Imamnya, mereka yang akan membimbing. Jam 2 malam terdengar suara dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masya Allah, kata si ibu. Pak, mantu kita lagi sholat dengan anak kita di samping. Emang kenapa? Kita udah 20 tahun nikah nggak pernah sholat bersama. Imam, tiba-tiba di tes ini ada satu tetangga yang mau minang anak gadis. Saya mau jadi imam anakmu Pak. Oke, baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru seleksi imam zuhur sama asar aja. Masya Allah, tabarakallah. Di Al-Qur'annya imam subuh ada, imam zuhur ada, imam maghrib ada, imam tarawih ada, lengkap semuanya. Mereka menjadi imam-imam khatam Al-Quran 30 juz di malam-malam Ramadan. Istiqomah hendaknya anak-anak kita ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Mereka adalah generasi Qur'ani. Pertama mendengar, setelah mendengar membaca. Setelah itu naik ke atas level yang ketiga, mulai memahami makna Al-Quran. Inilah yang disebut Kiai Dr. Muhammad Sobron Zayyan, membaca kitabku. Tafsir paling tipis ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti.
namanya dua jalal, jalalain. Disebut dengan kitab kuning. Kenapa kitab kuning? Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya warna kuning Pak Ustadz. Pergilah si anak ke Kairo, langsung ke toko buku, nyari kitab kuning. Dapat bukunya putih. Karena kertasnya putih. Kitab kuning istilah untuk kitab kutubut turas, buku-buku yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Kitab-kitab klasik yang tua-tua, maka disebut dengan kitab kutubut turas. Penulis kitab Jalalain Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti meninggal tahun 911. Sekarang sudah tahun 1444. 1444 kurang 911 sama dengan banyak. Umur kitab tafsir itu 500 tahun. Saya mau tafsir yang lebih banyak. Kalau cuman Jalalain tipis, saya mau tafsir yang tebal. Tafsir yang paling tua ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 1 meter tebalnya. Dan ini tafsir bil ma'zur, diriwayatkan dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada sahabat Nabi yang didoakan Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia tafsir Al-Qur'an. Dia adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ad-Dhahhak. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Ikrimah. Abdullah bin Abbas punya murid namanya Mujahid. Abdullah bin Abbas punya murid-murid Abdullah bin Abbas meriwayatkan sampai kepada imam yang disebut dengan Imam At-Tabari, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, meninggal tahun 300-an Hijrah, dan sekarang umur kitab ini 1100 tahun. Kitab-kitab tua ini disebut dengan kutubut turas, kitab kuning, kitab klasik. Itu dipelajari di pesantren. Saya mau kitab tafsir isinya hukum semua, maka ditulis oleh imam dari Eropa namanya Imam Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Kalau saya sebut Cordova banyak yang nggak tahu. Cordova di mana Pak Ustadz? Andalusia. Disebut Andalusia, dia pun nggak tahu. Andalusia di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona. Oh, saya tahu. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, nyebrang Laut Merah, Samudra Atlantik, nyebrang laut Samudra Atlantik, naik ke atas pantai pertama namanya Algeciras, baru naik ke atas, itulah dia Andalusia. Orang sekarang menyebutnya Spanyol. Di samping Spanyol ada Portugal. Portugal apa Portugis? Orangnya Portugis, negaranya Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Jelas? Ulama-ulama dari Andalusia. Imam Muhyiddin Ibnu Arabi dari Andalusia. Kita membaca kitab Al-Hikam, ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau punya murid namanya Imam Abul Abbas Al-Mursi. Mursi berasal dari kata Mursia. Mursia di Andalusia, Spanyol. Kitab tafsir Ahkamil Quran ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Qurtubi, Cordova. Dari mana? Dari Spanyol. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar megah berada di Spanyol. Hari ini masjid itu sudah jadi museum. Mau masjid kita jadi museum? Hari ini turis-turis datang dari Indonesia, jalan-jalan nyebrang ke Spanyol. Dari Maroko ke Spanyol 30 menit. Sampai di sana mereka melihat masjid tertulis forbidden for praying. Tidak boleh sholat. Wah, ini yang saya cari selama ini Pak Ustadz. Saya memang malas sholat. Sampai akhirnya seorang anak muda mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi menangkap. Tangkap. Kenapa kamu azan di sini? Kamu mau sholat. Sudah tertulis forbidden for praying. Tidak boleh sholat. Saya bukan mau sholat. Terus ngapain? Saya cuma mau mengumandangkan azan. Karena batu-batu ini sudah 700 tahun tidak mendengarkan kumandang azan.
Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan bangga dengan ulama yang besar. Kalau tidak diwariskan ilmu ini, maka batu-batu itu akan berubah menjadi museum. Saya yakin dan percaya masjid besar kita tidak akan jadi museum. Kenapa? Karena generasi Qurani dari Al-Quraniyah ini akan terus ada sampai hari kiamat, insya Allah. Yang sekarang menghafal Quran kelas 1 SMP, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Tahun 2022 Abdul Somad datang ke Al-Quraniyah. Tahun 2032 dia sudah selesai S1. 2042 dia sudah berkarir. 2052 dia yang akan menjadi pemimpin. Ketika 2052 Abdul Somad datang lagi kemari, bapak ibu sudah meninggal semua. Saya masih hidup. Generasi Qurani akan terus ada. Ini pesantren sudah 22 tahun. Malam ini milad, hari lahir yang ke-22 tahun. Sampai hari kiamat akan terus ada, insya Allah. Di belakang sana ada santri-santri perempuan yang akan melahirkan anak-anak. Ibunya penghafal Quran, anaknya juga akan menjadi qori-qori yang penghafal Quran. Bapak-bapaknya, santri-santrinya penghafal Quran. Yang santri angkat tangan. Masya Allah, minoritas. Santri-santri berkumpul di belakang. Mereka lebih memuliakan tamu. Makana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Masya Allah, tabarakallah. Ini seperti lampunya. Ini gunanya lampu ini untuk apa Pak Ustadz? Bagi yang ngantuk dia tinggal lihat-lihat lampu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mendengar, setelah mendengar membaca, setelah membaca memahami maknanya. Makanya jangan hanya beli Quran yang ada tulisan. Paling tidak Quran ada 5. Ada tulisan Qurannya, ada tajwidnya, idghamnya merah, ikhfa'nya kuning, gunnah bila gunnahnya hijau, qalqalahnya. Lalu kemudian ada terjemahnya potong-potong, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ya ayyuha, hai orang-orang, allazina yang amanu, beriman, ista'inu, minta tolonglah, bis sabri, dengan sabar, wassalah, banyak sholat, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'a, bersama, sabirin, orang yang sabar. Quran yang ada 5-nya, ada ayatnya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, ada terjemahnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 150.000. Harga sendal 500. Quran yang menjadi dinding menjagamu dari api neraka cuman 150.000. Sendal yang menjagamu dari tai ayam 500.000. Tempat di tapak kaki. Bukan begitu cara memuliakan ciptaan Allah, memuliakan Allah, mengagungkan Allah dengan membaca Quran. Banyak orang sekarang memuliakan Quran, dia beli Quran yang mahal, tulisannya emas, dibalut dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak dari kayu jati, dipaku 4 sudut, jadikan akad nikah sampai hari kiamat nggak pernah dibuka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Al-Quran yang nggak pernah dibuka sampai mati, tunai. Diletakkan di lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang datang melihat, ini Quran. Iya. Apa? Mahar nikahku. Tahun berapa? 80. Nggak pernah dibuka? Enggak. Semua tamu yang melihat berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Bukan begitu cara memuliakan Al-Quran. Muliakan Al-Quran. Habis sholat maghrib, seorang suami duduk. Habis sholat subuh, memanggil istrinya. Oh my darling, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Tolong baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Perasaan sejak kita nikah sampai sekarang Yasin terus. Kok nggak ganti-ganti? Persiapan untuk kamu, Bang. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya sulit baca Yasin jadi mudah. Yang sehatnya sulit baca Yasin jadi mudah. Orang yang sakit-sakit dibacakan Yasin 2 kemungkinan. Kalau nggak sehat mati.
yassarahullah, dimudahkan Allah. Yang jodoh-jodohnya sulit, dimudahkan Allah. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat mengamalkan dalam kehidupan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ngomong dengan orang jahil, ngejek, maka dia tetap mengatakan salama. Salam, bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya salam, damai. Salam, peace. Kalau pipis, kencing. Orang dungu, orang jahat, orang jahil, ngajak kelahi, salam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak jamaah ini yang marah. Kenapa Ustaz Somad nggak balas? Ustaz dicaci maki, disumpah serapah. Kami baca komennya di YouTube. Kenapa Ustaz nggak balas? Aku nggak tahu passwordnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, lantas apa bedamu dengan orang jahil dan dungu? Maka ketika Nabi ditanya, Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan saya melihat akhlak itu pada anak-anak santri-santri di Al-Quraniyah. Ini bukan basa-basi. Saat lewat tadi mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mereka bersalaman. Semuanya mau salaman. Kalau semua mau salaman, tangan saya bisa copot. Akhirnya saya pegang tangan Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan. Aman. Peganglah tangan Kiai kalau mau. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak yang berbakti ini dengan gurunya, berbakti juga dengan orang tuanya, insya Allah. Inilah buah dari doa ibu ketika sedang hamil dulu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tapi ada juga yang hamil, mudah-mudahan jadi artis ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Zakaria sehingga lahirlah Yahya. Nadatshul malaikatu wa huwa yusalli fil mi'rab. Belum selesai dia sholat, belum selesai berdoa, masih di mihrab berdoa. Sudah dikabulkan Allah doanya. Diberikan kabar gembira akan lahir seorang anak, ismuhu Yahya. Begitulah doa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari mendengar, membaca, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Kabura maqtan indallah. Paling besar murka Allah. Siapa dia? Orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena Quran hanya sekedar tulisan, Quran hanya sekedar bacaan, Quran diturunkan untuk diamalkan.